Situasi cat kamar si bungsu sambil masak-memasak kulit payo yang udah tersimpan lama di dalam freezer. Perkara kakaknya udah ganti cat kamar, si Ade juga request dengan warna kemauannya sendiri. Jadi sebelumnya semua warna kamar ini adalah warna favoritku ya guys. Aku cat dengan cat air. Dan kali ini catnya aku mau ganti dengan cat minyak Altek kaleng merah yang udah anti rayap, anti karat dan juga daya tutupnya kuat. Harganya juga ramah di kantong. Selain itu yang aku suka dari cat Altek kaleng merah ini tuh saat pengaplikasiannya cepat kering. Apalagi ngecatnya kali ini tuh aku dibantu sama para bujang-bujang, jadi kerjaan agak ringan. Oke, untuk cat mengecatnya aku serahkan sama mereka dan aku mau masak-masak. Karena kebetulan aku sudah menyimpan kulit payo fermentasi sejak 4 hari yang lalu dan penampakannya udah seperti ini ya guys, udah ada belatung-belatungnya. Dari bentukannya apa kalian sudah bisa ngebayangin aromanya seperti apa? Karena sudah lumayan sering memasak kulit payo ini, jadi hidungku sudah bisa beradaptasi dan langsung aja kita bersihkan. Jadi proses pembusukan selama 4 hari ini tuh berfungsi untuk mendapatkan aroma yang khas dan juga untuk merontokkan si bulu-bulunya. Seperti biasa masaknya pakai daun singkong dan gak kerasa ini catan mereka udah kelar ya guys, secepat itu. Makanya kira-kira ini kenapa aku suka ngecatnya pakai cat Altek secepat itu dan sebagus ini hasilnya. Dan kembali aku serahkan kepada si para bujang untuk merapikan kamarnya kembali dan aku melanjutkan permasakan aku tadi. Biasanya masakan kulit payo seperti ini tuh favoritnya kakak aku ya guys, dan juga ada beberapa sepupuku yang suka. Itu sebabnya kenapa kalau masak kayak gini tuh aku selalu masaknya banyak-banyak. Nah kalau dari tahap seperti ini tuh udah gak ada bau-baunya dan juga penampakannya jadi menggugah selera ya guys. Apa kalian tertarik untuk mencoba? Masakan udah kelar, saatnya kita makan. Itu enak dimakan pakai sambal. Jadi guys, kalau sayur kayak gini tuh di rumah aku sendiri yang makan, yang lain gak makan ya guys. Jadi biasanya kalau masak banyak-banyak aku bagi-bagi ke tetangga yang makan. Mengawali aktivitas pagi ini di kebun sambil sharing pengalaman aku tentang sakit gigi yang awalnya aku anggap biasa ternyata berbahaya juga guys. Mulai akhir tahun kemarin sampai beberapa bulan terakhir ini gigi sering kambuh. Beberapa kali aku memaksa membuat konten dalam keadaan pipi yang bengkak. Banyak netizen aku atau followers aku yang DM sebaiknya aku datang ke dokter gigi. Sejujurnya niat aku sudah ada, cuman aja keberanian aku yang belum ada guys. Dan jujur aku takut sekali sama yang namanya jarum suntik. Itulah sebabnya kenapa aku selalu menunda-nunda dan akhirnya aku sudah nggak tahan lagi. Tapi pas ke dokter gigi yang dicabut itu bukan yang sakit, justru ada masalah baru yang ditemukan di gigi aku. Nah sambil masak ini aku mau sarapan dulu karena tadi belum sarapan. Sekalian juga aku memperkenalkan produk barunya HSD Black Garlic Madu. Jadi ini tuh cara baru yang praktis untuk konsumsi black garlic. Cukup diseduh dengan air hangat, tambahkan air dingin dan langsung bisa kita minum. HSD Black Garlic Madu ini lebih praktis, dapat menjadi pengganti sarapan setiap hari. Udah BPOM dan halal juga ya guys. Kalian bisa cari produknya di e-commerce, TikTok ataupun Shopee. Nah nggak berasa ini kan kuahnya kita sudah masak. Sebenarnya dari kemarin aku tuh pengen bikin rica tupai. Cuman karena setelah sakit gigi dilarang makan yang keras, jadi solusinya ikan berkuah dan juga pakai inau kayak gini sepertinya enak ya guys. Sayur ikannya udah masak, lanjut kita makan sambil aku mau cerita. Ikan kuahnya sudah masak karena masih panas, jadi ini aku mau dinginkan dulu ya guys. Biasanya aku tuh suka makan yang hangat-hangat atau yang panas-panas. Cuman karena kata dokternya kemarin nggak boleh makan yang panas-panas dulu, yang pedas-pedas dulu. Ini kayaknya apa ya, tantangan besar buat aku. Karena apa? Setelah 3 hari aku bakalan cabut lagi gigi yang di sebelah sini lagi guys. Karena kemarin sebenarnya yang aku mau cabut adalah gigi kedua setelah gigi taring, karena itu yang sering sakit-sakit yang sampai bengkak sampai ke mata kemarin kan. Memang di 2 gigi di belakang gigi taring ini kan memang bermasalah. Yang satunya itu memang agak berlobang tapi nggak sakit. Nah yang di sebelahnya itu dia bagus aja giginya, cuman akarnya tuh kayaknya bermasalah karena dia yang sakit guys, kayak goyang-goyang gitu. Nah ternyata pas aku cek ke dokter kemarin, justru yang berlobang yang dijabut sama si dokter. Jadi katanya di akar giginya ini sudah tumbuh tumor gitu, kalau dibiarin nanti jadi kanker katanya kayak gitu kan guys. Nah ternyata sakit gigi yang aku anggap cuman biasa-biasa aja selama itu tuh bisa menjadi masalah yang berat. Aduh, semoga bisa nggak apa-apa. Mencoba menu baru dari kulit payo fermentasi. Setelah proses pembusukan selama 3 hari ini udah jadi ya guys, dan mau aku rebus. Dan sebelumnya harus kita bersihkan dahulu. Nah ini perebusannya kurang lebih 4 jam sampai mendapatkan tekstur yang benar-benar empuk. Karena lumayan lama, sekarang aku mau belanja bahan makanan ke minimarket. Dan aku mau beli Kensler Spicy Chicken Nugget. Soalnya aku mau coba sekte baru makanan nugget spicy. Apa kalian udah tahu? Nah sesampainya di rumah ini kulit payonya harus kita proses ke perebusan kedua. Tapi kan udah lapar, untungnya nyari nugget spicy sekarang udah mudah ya guys, tinggal ke minimarket aja udah ada dan langsung aja kita masak. Untuk bahan-bahannya sederhana, di sini aku pakai 10 cabai karena lagi pengen makan-makan yang pedes. Kira-kira level berapa ya kalau cabenya segini? Ini dia nugget nyeblaknya udah jadi dan aromanya bikin ngiler guys. Langsung aja kita makan. Ini dah tuh. Enak banget guys, ternyata nugget dicampur sambal seblak bener-bener nagih.
Padahal ini tuh perpaduan makanan yang baru aja aku buat loh. Dan juga nih guys, kalian bisa lihat tuh potongan daging ayamnya tebal. Dan ini udah mau habis guys. Pokoknya dari awal sampai akhir nuggetnya tetap crispy. Nggak mau habis. Perut udah kenyang, lanjut aja kita ke kebun untuk memetik jagung. Nah, kurang lebih 4 jam ini udah empuk, langsung aja kita tumis. Dan untuk kali ini menunya juga sama ya guys, pertama kali percobaan. Ada juga yang saranin dibikin kerupuk, tapi aku belum pernah coba. Kira-kira cocok nggak ya? Nah, kalau udah melalui proses perebusan seperti ini tuh masaknya nggak perlu lama lagi ya guys. Dan ini udah matang. Hari tergabut di rumah baru hasil ngonten. Seperti yang aku bilang di awal, lagi gabut. Ada yang sama gak sih kayak aku kurang kerjaan, baju bersih gini aku rela kotorin pakai getahnya batang pisang. Jadi hari ini tuh aku mau buat eksperimen terhadap sesuatu. Masih kurang getahnya guys, kita tambah lagi kunyit. Jujur ini aku agak deg-degan. Takut bajunya gak bisa dipakai lagi guys, karena besok harus sekolah. Dan ini aku coba bersihkan pakai deterjen biasa dan ternyata nodanya itu gak bisa hilang. Dan ini dia, kita coba pakai Luxus Fabric Cleaner. Kita pindahkan ke baskom, langsung kita tuangkan secukupnya aja dan langsung kita tuang dengan air panas. Siram sampai pakainya terendam semua ya guys. Langsung aja kita bejek-bejek, diamkan beberapa saat dan langsung ini dia hasilnya. Kalian lihat sendiri ya guys, ini tuh bener-bener bersih. Noda getah, noda kunyitnya tadi langsung hilang seketika guys. Ini dia hasilnya. Wow. Yang mau produknya langsung stok banyak ya guys, ada di keranjang kuning di bawah ini. Dan sekarang Luxus Fabric Cleaner ada standing spots yang lebih hemat kayak gini guys. Tunggu apa lagi, buruan klik keranjang kuning di bawah. Ih, ada belatungnya. Masak kulit payau part kesekian kalinya. Meskipun prosesnya selalu bikin uek, tapi menu yang satu ini selalu ngangenin guys. Seperti biasa ini akan aku simpan di suhu ruang dengan wadah plastik seperti ini ya guys selama 3 hari. Dan hari ketiga udah muncul belatungnya tapi nggak apa-apa. Dan biar tetap kelihatan cantik saat buat video ini, aku mau pakai bedak dari G2G dulu guys. Ini tuh covernya tinggi banget guys, pakainya juga satset. Dan ini perbedaannya yang udah pakai bedak dan enggak. Dan hasilnya pori-pori juga nggak kelihatan. Nah lanjut, ini kulit payaunya aku membersihkan dan sini udah ada belatungnya ya guys. Nah untuk pengolahannya kali ini hidung aku udah bisa beradaptasi ya guys dengan aromanya. Selalu banyak pertanyaan kenapa harus dibusukin, kenapa nggak disiram pakai air panas saja, dan masih banyak pertanyaan lainnya. Jadi jawaban pastinya aku belum tahu ya guys. Mungkin ini adalah cara nenek moyang terdahulu mengawetkan agar lauknya dapat dikonsumsi besok-besok. Karena dulu belum ada lemari pendingin seperti sekarang. Nah setelah kita rontokin bulu-bulunya tuh jadi seperti ini ya guys. Dan ini aku mau rebus lagi. Dan lanjut, ini dia proses yang paling lama kita tunggu-tunggu, karena ini aku harus rebus lagi sekitar 3 jam. Seperti resep biasanya udah paling cocok masaknya dengan daun singkong. Setelah perebusan selama 3 jam, ini kulit payaunya udah bisa kita tumis. Dan karena kali ini aku masih sedikit batuk ya guys, jadi cabenya nggak aku banyakin. Untuk resepnya sih biasanya ngikutin sesuai selera aja. Jadi kalau udah ada rencana buat masak kulit payau kayak gini tuh aku pasti nahan-nahan lapar ya guys. Biasanya rela dari pagi nggak makan supaya lahap banget. Dan ini udah mau matang. Kita masak sampai daun ubinya itu bener-bener matang dan selesai. Ini guys, karena saking lamanya sudah sampai sore baru masak. Pokoknya udah paling nikmat makannya pakai tangan. Makanan unik khas Dayak Kenyah, semakin busuk semakin enak. Barusan aku dikasih kulit payau sebesar ini guys, karena terlalu besar jadi ini aku mau bagi-bagi. Dan sisanya nanti kita olah untuk besok-besok. Dan langsung aja ini kita simpan di suhu ruang menggunakan wadah plastik yang tertutup rapat ya guys, agar tidak ada lalat yang bertelur. Sambil nunggu jadi ini aku mau mengamplas wajah dulu guys menggunakan produk G2G. Jadi kalau rutin dipakai ini tuh dapat menghaluskan dan juga mencerahkan wajah. Harganya juga cukup murah, sekali amplas cuma 2.000-an aja. Dan kalian bisa lihat sendiri guys, hasilnya tuh kotor banget. Nah selesai mengamplas wajahnya, lanjut kita masak. Setelah 3 hari jadinya seperti ini dan aromanya tuh wow banget. Tapi bersyukurnya hari ini ngolahnya aku nggak sendirian guys, aku udah ditemenin sama ahlinya, alias teman aku yang bersuku Dayak Kenyah. Dari penampakannya nggak layak makan ya guys, tapi semakin berulat semakin mantap. Untuk kali ini masaknya mengikuti resep temanku. Daun singkongnya cukup dikucek-kucek aja, dan untuk kulit payaunya karena masih keras jadi ini kita rebus lagi sekitar 2 jam. Untuk perbumbunya sih nggak jauh berbeda dengan biasa yang aku buat, cuman ini lebih pedas aja ya guys, karena cabenya itu lebih menyala aja. Setelah 2 jam ini kulit payaunya udah lumayan empuk, langsung aja kita tumis. Jadi buat kalian yang mau coba masakan seperti ini tuh kulit payaunya bisa diganti dengan kulit sapi ya guys. Kalau bumbunya udah meresap tinggal kita tambahkan air dan masukkan daun singkong. Nah kita rebus lagi sampai daun singkongnya masak dan juga sampai kulit payaunya empuk. Dan biar tambah menyala tambahkan lagi cabai rawit. Nah ini kulit payau fermentasinya udah siap kita santap. Karena menunggu proses masaknya lumayan lama, ini kita udah lapar, langsung aja kita makan. Dan sudah tidak ada lagi bau-baunya. Hari ini aku dapat kulit payau lagi guys. Nah ini ya,
tuh. Banyak pertanyaan kenapa nggak dipanggang atau disiram air panas aja untuk merontokkan bulu-bulunya. Jadi guys, kenapa kita simpan di suhu ruang selama 3 hari? Itu untuk mendapatkan aroma yang khas. Dan ini akan aku biarkan selama 3 hari di suhu ruang guys. Nah sambil nunggu prosesnya jadi, ini aku mau pakai obat total jerawat dari J2G. Jadi ini tuh bisa dapat ngempesin jerawat kalian, terutama jerawat batu. Cara pakainya sangat mudah, kita celupkan aja pakai cotton bud dan dioles ke jerawat kalian. Ini juga dapat menyerap minyak berlebihan karena teksturnya matte. Setelah kita oles, diamkan semalaman. Dan setelah keesokan harinya kalian bisa lihat sendiri guys, jerawat aku tuh udah hilang. Jadi kayak ngempes-ngempes gitu loh. Buat kalian yang wajahnya jerawatan, kalian wajib cobain. Guys, ini dia setelah 3 hari. Ini baunya sudah semerbak banget dan kita mau cuci ke sungai guys. Karena aromanya sangat menyengat, jadi ini wajib kita cuci di sungai ya. Dan salah satu tantangan terbesar adalah saat mengolahnya ini ya guys, karena bener-bener bisa bikin mual. Kok tahan napas guys. Selain fungsinya untuk merontokkan bulu-bulunya, kita simpan selama 3 hari juga untuk mendapatkan aroma yang khas. Setelah bersih jadinya seperti ini. Sebelum aku olah, ini aku mau rebus dulu ya guys, dan aku mau cuci bersih lagi. Ini dia setelah kita rebus. Nah kalau kulitnya udah kita rebus kayak gini, aromanya sudah tidak seperti tadi. Dan kulit payaunya siap kita olah. Masakan seperti ini merupakan makanan khasnya Dayak Kenyah. Bisa dari kulit payau, kulit babi, ataupun kulit yang lainnya. Cara masaknya juga lumayan simple dan bumbunya juga sangat sederhana, tapi rasanya sangat menggugah selera buat yang suka aja. Di suku Dayak Kenyah, makanan seperti ini disebut adam. Kalau misalnya aku salah sebut, mohon koreksinya ya guys. Sayurnya sudah masak. Tadi yang aromanya wow itu sekarang udah jadi sayur yang sangat enak. Ini dia. Makanya pakai sambal tuh. Jadi yang paling enak tuh adalah ini. Kulit-kulitnya tadi. Yang paling enak. Yang tadi prosesnya bikin mual sekarang udah jadi makanan yang sangat enak. Jadi rasanya tuh udah nggak bau. Cuman ada aroma yang khas dan juga rasa yang khas gitu. Dia jadinya kulit payau fermentasi kemarin. Nah ini dia, karena kaki aku masih sakit, jadi kakakku yang bersihkan bulu-bulunya. Banyak komentar yang bilang kalau untuk rontokin bulunya kenapa nggak dipanggang atau disiram air panas aja. Jadi fungsinya di sini kita diamkan selama 3 hari itu untuk memperoleh aroma yang khas dan juga rasanya ya guys. Setelah kulit payaunya dicuci, langsung aja direbus dan dimasak lagi dicampur dengan daun singkong seperti ini. Dan aku mau makannya pakai ikan lais fermentasi. Jadi nih, cuma sebagian aja, nggak semua. Sebelum aku makan, aku mau konsumsi black garlic HSD ya. Nah sekarang sudah ada yang black garlic HSD yang drink seperti ini. Jadi ini tuh lebih praktis, juga mudah diserap oleh tubuh. Untuk HSD drinknya boleh dikonsumsi dari balita 2 tahun hingga lansia. Sangat baik untuk kesehatan tubuh dan menjaga daya tahan tubuh. Mengandung antioksidan tinggi. Sekarang lagi promo beli 1 gratis 1. Langsung cek out aja di keranjang kuning ya. India jadinya kulit payau fermentasi kemarin. Nah jadi itu kakakku yang masak, jadi proses masaknya nggak bisa aku buat video kan, dia masak di rumahnya ya guys, kan kakak kita masih sakit. Jadi setelah dimasak tuh dicampur sama daun singkong jadinya seperti ini tuh. Jadi ini tuh kenapa kemarin harus didiamkan selama 3 hari untuk merontokkan bulu-bulunya, juga untuk mendapatkan aroma yang khas dari si kulit payaunya seperti ini. Mari kita makan. Makannya pakai sambal. Mari kita makan guys. Ini tuh enak banget. Nggak kenal gimana gitu. Memang kalau kita lihat sepintas tuh kayak ngeri, tapi kalau kita udah coba rasanya kalian pasti suka. Justru daging kulit payaunya yang paling enak. Kulit payau difermentasi, makanan khas Dayak Kenyah ya ini. Jadi ini kulitnya kita mau busukin, bukan busukin sih, kita simpan di suhu ruang selama 3 hari sampai kulit-kulitnya rontok. Nanti setelah itu kita bersihkan, lalu kita olah menjadi makanan yang enak banget. Jadi ini kita simpan di dalam plastik seperti ini. Kita simpan di suhu ruang selama 3 hari sampai bulu-bulunya rontok seperti ini ya. Kita tunggu aja supaya tidak dihinggapi lalat. Jadi kita lapisi lagi plastiknya seperti ini dan kita akan gantung di dinding aja guys. Ini selama 3 hari. Nanti setelah hari Rabu kita akan buang bulu-bulunya.
Aktivitas di pondok saat musim hujan. Akhir-akhir ini cuaca sering hujan dan juga kadang sering panas. Yang tinggal di Kalimantan pasti udah tahu kalau cuaca di sini tuh nggak menentu. Kadang panas dan kadang tiba-tiba langsung hujan. Dan pagi ini aku mau sarapan susu Woki White. Nah ini tuh bagus banget buat kalian yang pengen naikin berat badan dan juga menambah nafsu makan, dan juga dapat dikonsumsi mulai dari usia 3+. Nah untuk membelinya langsung aja ke TikTok atau Instagramnya Woki White. Nah karena hampir seharian ini tuh hujan, jadi hari ini aku mau masak yang berkuah. Udang sungai hasil berburu di rumahnya tetangga dan kita makannya pakai inau. Jadi sayur berkuah seperti ini tuh merupakan sayur favorit sih kalau udang. Masaknya simple tapi rasanya nggak kalah mantap. Dan ini aku makannya di teras pondok, jadi ini tuh sambil menikmati udara segar yang di luar ya guys. Setelah makan ini aku mau panggang ikan sungai. Kalau di tempat kami nama ikannya adalah ikan tembaring. Bentuknya seperti ikan nila tapi berbeda ya guys. Dan ikan kayak gini tuh enaknya biasanya dimasak kuah atau dipanggang seperti ini. Dan ini dia ikan bakarnya udah masak, saatnya kita makan. Terima kasih udah menonton.